Halo semua, apa kabar? Kenalin, nama aku Hamzah. Kali ini aku bakal bahas tentang peralatan geologi yang bakal aku bawa. Jadi, berhubung beberapa hari lagi aku bakal ke lapangan, asik nih kalau misalkan aku bisa bahas satu persatu peralatan-peralatan yang bakal aku bawa selama di lapangan. Baik itu untuk pengambilan data maupun untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan selama di lapangan. Apa aja kan itu? Check it langsung ya. Oke, yang pertama ada palu geologi. Jadi palu geologi ini didesain khusus karena semua komponennya itu dari logam atau besi, agar ketika pengambilan datanya, ketika kita ketok sampel itu nggak kenapa-napa atau nggak hancur atau nggak rusak. Nah, palu geologi itu ada dua tipe. Yang pertama itu yang runcing seperti ini, biasanya buat batuan beku. Kalau misalkan yang pipih, ada juga yang pipih ujungnya itu biasanya batuan sedimen. Terus tebak harga berapa? Harganya palu geologi 700.000. Lanjut. Oke, kita punya di sini ada Brunton. Brunton itu adalah produk untuk kompas geologi. Kita buka dulu. Nah, ini seperti ini. Biasanya kalau misalkan beli, kita bakal dikasih kantong kulitnya biar kuat, aman. Nah, jadi produk kompas geologi itu seperti ini. Nah, ini ada jarumnya, dalamnya ada arahnya dan ada kacanya. Nah, biasanya yang tipe ini harus dipencet dulu untuk jarumnya gerak. Nah, ini kompas geologi Brunton. Dan kalau misalkan kamus geologi itu kenapa beda? Karena kita bisa ngambil beberapa parameter seperti kedudukan, tren, dan struktur untuk data-data geologinya. Oke, kapan-kapan aku bakal bahas tentang cara pengambilan data kompas geologi. Oke, ini harganya cukup mahal. Harganya kompas Brunton tipe kayak gini 8.500. Lanjut ada Suunto. Suunto ini produknya Clino Tandem. Seperti ini produknya. Dia ada dua fungsional. Yang pertama itu kompasnya kita bisa melihat azimutnya dari 0 sampai 360 derajat atau north dan south-nya, dan yang kedua itu buat klinonya atau elevasinya. Kalau misalkan untuk melihatnya kita tinggal puterin aja ini di berapa azimutnya. Kalau yang di lubang pertama, kalau misalkan yang untuk lubang yang di sini itu kita bisa melihat derajatnya. Misalkan yang paling datar itu 0 derajat, yang paling atas itu 90 derajat. Terus dia dikasih tali, biasanya ada talinya. Nanti biasa digantungin ke ini, kayak itu. Terus ada lagi nih, ada GPS dari Garmin 64S. Nah, ini buat atau GPS namanya Global Positioning System. Jadi kita bakal ngeposisiin kita berada di titik mana. Biasanya pakai UTM atau bisa pakai GPS atau lain-lain. Pokoknya tinggal kita pencet ininya, marknya, nanti bisa kita tahu posisi kita di mana. Untuk misalkan kita ngambil ada sampel di satu lokasi, kita marking dan lain-lain. Dan juga biasa ada bisa tracking lokasi-lokasi tertentu yang udah dimasukin datanya ke GPS. GPS harganya itu 4.500.000. Oh iya, tadi Suunto ini tadi harganya 2.400.000 Suunto. Lanjut ada loop ini. Nah, loop dibuka dulu dong. Nah, ini loop juga biasanya dikasih kulit kantongnya kayak gini, bendanya kecil aja. Fungsinya sama kayak loop di mana-mana, yaitu buat pembesaran. Ini loopnya buat pembesaran 20 kali. Jadi cara lihatnya, ini kamu tempel di mata, terus lihat objek yang bakal dilihat. Biasanya untuk melihat mineral-mineral yang ada di batuan secara makroskopis saja. Dan ini Iwamoto punya, harganya cukup mahal, 2 juta untuk benda sekecil ini. Kalau misalkan dulu pas lagi mahasiswa, aku biasanya beli yang harga 50.000 yang pakai cahaya tambahan. Tapi itu juga udah oke sih sebenarnya. Tapi ini awet,
awet banget, parah. Lanjut, ini ada scrubber. Ini apa namanya, fungsinya ada dua. Yang pertama ada magnetiknya, yang kedua ini buat goresannya atau kita hardnessnya. Tinggal digoret aja batuan yang bakal kita observasi atau kita teliti. Kalau misalkan nanti dia tergores, berarti kekerasannya itu di bawah dari kekerasan besi ini, atau misalkan ada baja, kekerasannya lebih rendah daripada pokoknya di baja atau besi ini. Terus kalau misalkan ini buat magnetiknya atau sebagai identifikasi logamnya, kalau misalkan ada batuan yang memiliki sifat logam kan besi ini, dia bakal nempel. Wow, sorry. Dia bakal nempel langsung. Ini terasa. Nah itu, jadi fungsinya. Lanjut, ada ini harganya 100.000, paling murah. Ada buku geologi atau buku kuning. Ini dari Rain in White. Jadi buku geologi ini fungsinya buat nyatet apapun yang selama kita di lapangan, entah itu ketika ketemu singkapan atau outcrop ataupun interpretasi kita, pun gambar-gambar dari morfologi boleh kita tulis di sini semua. Dan ini adalah bagian terpenting dalam pengambilan data, jangan sampai hilang. Makanya warnanya kuning, kalau misalkan jatuh jadinya bakal mudah dilihat. Nah, ini juga ada keterangan-keterangannya di belakang untuk memudahkan kita untuk menulis. Ada dua bagian. Yang pertama bagian garis-garis, kita bisa tulis deskripsinya. Ada bagian yang kotak-kotak, metriknya itu kita bisa gambar sesuatu di sini. Rain White harganya 800.000. Aduh kacau. Buku 800.000, woi. Lanjut, ada buku sampel. Buku sampel, jadi kalau misalkan kamu habis ngambil sampling batuan, terus kamu harus catat bagian-bagian di sini. Entah itu dari tanggal, lokasi, deskripsinya, apa yang kamu temukan, dan nanti fungsi sampel ini kamu masukin ke laboratorium mana, ini kita masukin ke buku sampel. Kalau buku sampel biasanya itu dibikin sama perusahaan masing-masing, gitu, atau inden. Apalagi di sini ada sarung tangan mekanik. Biasanya sarung tangan mekanik ini buat lebih safety aja sih. Ini optional dan aku suka pakai kalau misalkan nanti buat ngambil data pakai geologi atau lain-lainnya. Atau misalkan ngambil batu yang cukup tajam, kita bisa pakai sarung tangan mekanik ini biar cukup kuat. Gitu. Lanjut. Ada sampel, kantong sampel buat masukin sampel sih. Nanti kalau misalkan ada batuan atau benda-benda yang mau ini sampel, tinggal pakai ini. Ini bahannya kain. Aku beli 100, harganya 900.000. Berarti satuannya harganya 9.000. Nah, nanti kalau misalkan dimasukin tinggal diikat. Terus dinamain di sini. Sampelnya apa? Apalagi? Oh iya, satu lagi. Ini ada produknya Garnet. Ini gold trap, karena kita bakal eksplorasi emas atau kita bakal ngambil alluvial dari gold. Kita coba ngambil sampel dari sini. Nanti kayak di mana-mana gitu yang kita ngambil emas. Nah, ini emas. Dan emang ini fungsinya memang khusus buat gold trap. Ini harganya 500.000. Nah, selain alat-alat geologi, kita juga butuh alat-alat pribadi kita masing-masing yang fungsinya buat lebih menjaga ataupun buat bawa-bawa barang. Apa aja itu? Yang pertama jaket lapangan. Jadi kita biar misalkan malam nggak dingin, kita bisa pakai jaket lapangan. Di sini jaket lapangan dari North Face, harganya sekitar 300 sampai 500 ribu. Itu. Ini warnanya cukup cerah, suka yang cerah-cerah biar kaki kita.
riang gembira. Terus lanjut, ini ada sleeping bag dari Eiger. Ini yang cukup premium, cukup tebal. Jadinya ini harganya di 499.000 gua ya. Nah ini barangnya cukup tebal sih yang ini, yang produk ini. Keluarin nggak ya? Nggak usah lah ya. Ini kalau kamu mau tidur bisa pakai sleeping bag ini. Ini juga baru sih. Masih ada ini. Terus lanjut lagi. Tadi udah harganya 499. Ini ada micro single mosquito net atau kelambu. Nah jadi kan kita kadang-kadang di lapangan daerahnya banyak nyamuk ataupun lain-lain, dan kita bisa pakai kelambu ini buat terlindung dari nyamuk-nyamuk berada di sekitar kita. Nanti kita gerai gitu di ikan kita biar nggak masuk nyamuk. Ini harganya 345.000 dari Eiger punya. Lanjut. Ada apa lagi? Oh ya, ada sepatu lapangan. Ini sepatu lapangan Ray. Aku beli tahun 2017, harganya 600.000. Ini memang khusus buat lapangan karena sininya cukup kuat. Jadi aku macam-macamnya, ada Eiger, ada Ray, macam. Pokoknya tidak terlalu inilah sama produk, salah satu produk. Jadi apa aja aku bisa pakai. Ini sepatu lapangan buat trekking, buat hiking, biasanya buat naik gunung sih. Kemarin aku ini buat naik gunung dan memang masih jarang dipakai. Ini masih bagus. Nanti lapangan aku pakai ini. Terus carrier ini juga baru dari Dotter. Nah ini Dotter Fox 40 liter. Jadi 40 liter ininya. Yang ini yang tipe bantalan punggungnya. Karena ukurannya nggak terlalu besar buat bawa carrier, ini enak buat pas lagi di lapangan, misalkan ngambil sampel ataupun buat peralatan geologi lainnya dimasukin di sini. Ini Dotter, nah cukup terkenal sih produk Dotter, tapi yang tipe ini udah jarang ditemuin di toko-toko. Biasanya Air Force atau tipe-tipe yang punggungnya udah pakai gitu. Oke. Lanjut lagi. Ini ada carrier lagi. Carrier yang lebih besar. Ini yang 60 plus 5 liter. Ini dari Ray. Kan macam-macam kan. Kalau ini aku biasa pakai buat moving ke side gitu. Kalau misalkan itu kan tadi terlalu kecil, kalau misalkan ini kan cukup besar, jadi semua alat-alat baju ataupun lainnya bisa masuk ke sini. Jadi itu sekian video aku, beberapa produk-produk yang perlu aku bawa selama di lapangan. Nah kalau misalkan nanti ada yang kurang mungkin aku bisa tambahin, tapi mungkin segitu dulu videonya. Nanti aku packing semua alat-alatnya biar masuk satu ke bagian air gitu ya. Oke, gitu aja. Thank you udah nonton. Berapa menit sih udah? Sedikit, 14 menit. Gampang lah ya.
Oke, thank you, dan see you. Pull the trigger, don't hesitate, just shoot.